FC Inter 1908.it melaporkan bahwa mantan Presiden Inter, Massimo Moratti telah dirawat di Rumah Sakit Galeazzi di Milan. Mantan Presiden Inter itu menjalani operasi angioplasti darurat sekitar jam 1 siang waktu setempat, dan dilakukan oleh Profesor Bartorelli. Dia diberikan prioritas utama oleh seluruh staf medis di rumah sakit tersebut. Seperti yang telah diketahui, angioplasti adalah prosedur medis untuk mengatasi pembuluh darah arteri jantung yang tersumbat. Sekarang mantan Presiden Inter Massimo Moratti telah bangun setelah operasi, dan saat ini dia dalam keadaan baik-baik saja. Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Sassuolo dengan Inter TV, pelatih Inter, Simone Inzaghi mengatakan, "Ini pertandingan keempat dalam 10 hari bagi kami. Banyak pemain kami yang memiliki komitmen dengan tim nasionalnya, dan banyak dari mereka yang menempuh perjalanan jauh. Tetapi saya beruntung memiliki skuad yang kompetitif. Sesi latihan sore ini tidak ada, dan kemudian saya akan mengambil keputusan seperti yang selalu saya lakukan." Sassuolo tampil luar biasa melawan Juventus. Mereka memiliki pelatih yang luar biasa yang mampu membuat timnya terorganisir dengan baik. Kami harus menunjukkan kualitas serta determinasi kami untuk memainkan pertandingan yang kami inginkan. Kami menciptakan banyak peluang, itu fakta. Itu sudah terjadi sejak lama, termasuk musim lalu. Kami bekerja keras untuk menjadi lebih klinis ketika kami mencapai area penalti lawan, bukan hanya penyerang, tapi seluruh tim. Kami telah membuat banyak perubahan. Para pemain yang sudah ada di Inter juga merupakan pemain top. Mereka telah melakukannya dengan sangat baik untuk membuat para pendatang baru, baik yang muda maupun yang sudah veteran, memahami bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan Inter. Dari sudut pandang saya, semua orang telah menyediakan diri mereka dengan segala cara yang mereka bisa. Semua orang telah bekerja keras dan menunjukkan tekad yang besar. Kepada Sport Italia, mantan CEO Inter Ernesto Paolillo mengatakan, akan menjadi hal yang baik jika Investcorp membeli Inter. Mereka tidak diragukan lagi adalah tipe pemilik yang mampu menginvestasikan uang tunai dan likuiditas operasional untuk menutupi biaya dan pembelanjaan. Mereka mampu melakukan investasi di klub yang memiliki basis kuat yang membutuhkan darah baru. Mengingat utangnya, sudah waktunya bagi Suning untuk menjual Inter Milan. FCInternews.it mengabarkan bahwa momen emas Federico Di Marco dipastikan dengan golnya pada pertandingan melawan Empoli yang menjadi penentu bagi Nerazzurri untuk mendapatkan poin penting. Di Marco merupakan bek yang paling banyak berpartisipasi aktif dalam mencetak gol di 5 liga top Eropa berkat 1 gol dan 3 asistnya. Sementara itu, Opta menyebutkan bahwa Di Marco menjadi bek paling produktif ketiga dalam 4 musim terakhir Serie A yang dimulai musim 2020-2021 dengan mencetak 12 gol. FCInternews.it melaporkan bahwa Domenico Berardi menjadi pemain yang harus diperhatikan Nerazzurri dalam pertandingan yang akan berlangsung besok untuk matchday ke-6 Serie A musim ini. Berardi baru saja mencetak gol ke gawang Juventus, dan ia memiliki angka penting saat berhadapan dengan Nerazzurri. Saat ini, Berardi telah mencetak 7 gol ke gawang Nerazzurri. Angka tersebut menjadikannya sebagai pemain yang masih aktif yang paling banyak mencetak gol ke gawang Nerazzurri, setara dengan Antonio Candreva. Sementara itu, secara historis Sassuolo merupakan klub kedua yang paling disukai Kapten Lautaro Martinez untuk mencetak gol. Sejauh ini, Kapten Lautaro Martinez telah mencetak 5 gol ke gawang Sassuolo di Serie A sejak kedatangannya ke Italia. Kapten Lautaro Martinez hanya tampil lebih baik saat melawan Cagliari di Serie A dengan 9 gol yang telah ia cetak ke gawang Cagliari.
kepada Tuto Mercato Web, mantan striker Cagliari, Jeddah mengatakan, keyakinan dan kesadaran adalah dua kualitas utama yang ditunjukkan Inter di paruh pertama musim ini. Di saat-saat sulit mereka tidak lagi panik seperti tahun-tahun sebelumnya. Thuram tampil bagus, Calhanoglu adalah pemain fundamental, tapi Lautaro adalah lambangnya. Menjadi kapten telah membuat kesadarannya semakin meningkat. Dia sekarang tahu bagaimana cara menyeret timnya. Surat kabar Estadio Deportivo melaporkan bahwa di bursa transfer musim panas kemarin ada survei yang dilakukan oleh klub dari Qatar dan dua klub dari Arab Saudi. Mereka meminta informasi melalui beberapa perantara tentang pemain Real Betis, Isco. Namun baik klub maupun Isco mengatakan tidak kepada tim-tim tersebut. Isco juga pernah menolak tawaran dari Amerika Serikat dan Jepang. Ia ingin terus bermain di sepak bola Eropa, setidaknya hingga akhir Juni tahun 2024 ketika kontraknya berakhir dengan Real Betis. Dalam skenario ini, menurut surat kabar Estadio Deportivo, Inter sedang memperhatikan situasi Isco, dan mereka siap menawarkan gaji yang bagus untuk mengontraknya dengan status bebas transfer. Dilansir FC Inter 1908.it, kabar terbaru datang dari Abu Dhabi Sport TV mengenai masa depan Inter yang diincar oleh Dana Invest Corp yang siap memberikan tawaran sebesar 1,3 miliar euro kepada Suning. Sementara itu, jurnalis asal Turki Al-Ghamdi mengatakan, negosiasi telah dimulai beberapa waktu lalu. Sekarang semuanya tergantung pada Zhang dan sejauh mana niatnya untuk menjual Inter dan menerima tawaran tersebut. Invest Corp sangat serius, dan mereka siap dengan tawaran sebesar 1,3 miliar euro. Kepada milannews.it, Rolando Maran mengatakan, saya pikir Inter memiliki skuad yang kompetitif dan saat ini mereka menjadi favorit untuk Scudetto. Namun saat ini belum ada yang diputuskan. Bagi saya ini akan menjadi pertarungan tiga arah antara Inter, Milan dan Napoli. Kalah di derby dengan cara seperti itu sangatlah sulit untuk Milan pada level psikologis. Tapi saya melihat reaksi yang luar biasa dari Milan pada pertandingan setelah derby. Sky Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Sassuolo, pelatih Inter Simone Inzaghi berencana melakukan beberapa perubahan. Di lini pertahanan, Sky Sport memperkirakan Bastoni akan diistirahatkan dan perannya akan digantikan oleh Acerbi. Ini artinya akan ada tempat untuk De Vrij di jantung pertahanan Nerazzurri. Pavard tampaknya akan mempertahankan tempatnya di sisi kanan pertahanan Inter. Di lini tengah juga ada perubahan. Calhanoglu, Barella dan Fratesi akan bermain dari awal untuk memberikan waktu istirahat untuk Mkhitaryan.